Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan bahasan makanan dan minuman halal, makanan dan minuman sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, kita akan mengaji bersama-sama tentang daging landak. Apakah boleh untuk kita konsumsi untuk umat Islam? Ya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagai satu pengantar, bahasanya Avicenna atau Ibnu Sina dalam Qanun al-Tibbi menyebutkan daging landak ini dapat dimakan sebagai obat untuk beberapa penyakit, terutama yang berkaitan dengan pernafasan, seperti sesak nafas, batuk kronis, abu organ tertentu seperti kulit dan duri dari landak dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan. Jadi ada manfaat dari daging dan kulit landak. Masyarakat Arab ini menggunakan landak dagingnya sebagai obat asma dan TBC. Lemak landak digunakan sebagai salep luar, mengobati rematik dan nyeri sendi. Darah empedu digunakan ramuan untuk mengobati penyakit yang lain, walaupun praktek ini lebih banyak di masyarakat Arab pedalaman. Masyarakat tradisional Timur Tengah sampai hari ini di beberapa pedesaan Arab, daging landak masih dimasak sebagai obat untuk penderita asma, alergi, dan sesak napas. Diyakini pula dapat meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, landak adalah termasuk binatang yang tidak lazim kita dapati di kuliner di perkotaan atau pedesaan di wilayah kita, adanya di daerah pegunungan, dan ini pun sudah sangat jarang. Baik, mari kita simak riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu su'ila an kunfuzu faqala kul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin faqala sayh indahu sami'tu Aba Hurairah yaqul zakara indan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibtata minal khaba'is. Ya, artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia pernah ditanya tentang kunfuzu, tentang hukumnya landak. Ia menjawab, katakanlah aku tidak mendapatkan perkara yang diharamkan dalam apa yang diwahyukan kepadaku, ayat tentang kunfuzu. Berkatalah seorang tua di sisinya, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, ada orang yang bertanya tentang landak kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ia termasuk binatang al-khaba'is, dari binatang yang kotor. Maka Ibnu Umar berkata, bila Rasulullah SAW bersabda demikian, maka itulah yang benar. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar. Tentang al-kunfuzu, satu jenis pengerat rodensia mirip dengan tikus, memiliki rambut tebal dan bila dirinya terancam dapat mengeras menjadi duri yang panjang dan runcing. Inilah landak. Tadi, apakah ini boleh dimakan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi Ibnu Umar pernah ditanya dan beliau menjawab, katakanlah aku tidak mendapatkan perkara yang diharamkan tentang landak ini di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak didapatkan tentang pengharaman secara qat'i, yakni al-kunfudu, hewan landak. Ya, yang kedua, landak tergolong dalam insektivora, hewan pemakan serangga. Namun juga memakan binatang lain seperti siput, cacing, sehingga ada yang menyebutkan landak ini
menjijikkan begitu. Nah, yang ketiga menurut mazhab Imam Hanafiyah ini mengharamkan landak berdasarkan al-khabsah minal khaba'is. Eh, bahasanya landak itu termasuk dari binatang yang menjijikkan. Nah, menurut ulama Hanafiyah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya landak termasuk sesuatu yang buruk, sedangkan yang buruk adalah haram. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, al-khaba'is. Ya, ini menurut Imam Hanafi. Mari kita kaji menurut Imam Syafi'i. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menghalalkan landak karena menilai hadis riwayat Ibnu Umar di atas tidak bisa dijadikan hujah karena dhaif. Di antara ulama hadis yang melemahkan hadis inilah Imam Al-Khattabi dan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi berkata, hadis ini memiliki satu jalur periwayatan dan padanya ada kelemahan. Menurut kitab Fikih Sunnah, Said Sabiq mengatakan, landak tidak mengapa untuk dimakan, karena orang Arab berobat dengannya dan hadis yang menjelaskan pengharamannya adalah hadis lemah. Jadi orang Arab biasa berobat dengan daging landak, dengan kulit landak, daging landak untuk mengobati asma, pernafasan, TBC. Ini bahkan Ibnu Sina pun dalam kitab Qanun Ad-Tibbi menyebutkan manfaat daging landak untuk penyakit pernafasan, TBC, paru, sesak nafas, asma, ini bisa diobati dengan daging landak. Ya, berikutnya yang keempat, Imam An-Sun'ani menerangkan sebab kelemahannya adalah identitas syekh yang majhul, tidak dikenal, sehingga hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah. Baik, yang kelima, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kaidah usul al-aslu al-yakinu la yazilu bisyak. Asal hukum segala makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah lain, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dapat dirubah oleh sebuah dugaan. Sehingga mereka memandang bahwasanya landak tidaklah diharamkan sebagaimana al-mausu'ah. Bila kita telusuri berbagai macam kitab fikih dan kita buka bab masalah makanan, niscaya akan kita temukan satu kesimpulan bahwa hukum asal makanan adalah halal. Tidak dapat diharamkan kecuali berdasarkan hadis yang khas dan spesifik. Dengan dua kondisi pendapat tersebut, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, dua perspektif hukum ini, dan alasan-alasan yang pada hakikatnya juga tidak saling bertentangan, maka sebaiknya kita berhati-hati, mengambil yang lebih berhati-hati. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah perspektif hukum Islam tentang landak. Ada yang Imam Hanafi yang mengharamkan, sementara Imam Syafi'i ini membolehkan karena ada manfaat pengobatan di dalamnya. Ibnu Sina pun menjelaskan bisa mengobati asma, paru-paru, penyakit TBC atau sesak pernafasan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa memberikan alasan mengapa binatang tertentu halal, binatang tertentu boleh dikonsumsi dengan alasan yang dapat kita terima dengan akal sehat kita, dan diantaranya mengapa binatang itu tidak bisa kita makan karena alasan juga tertentu, diantaranya al-khabsah minal khaba'is, misalkan termasuk binatang yang menjijikkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami latar belakang bolehnya mengkonsumsi landak atau sebaliknya tidak bolehnya mengkonsumsi landak dengan satu hujah dalil yang kita pilih menurut Imam Hanafi ataupun menurut Imam Syafi'i tentang landak tersebut. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.